warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah SPD yang mengabdi di SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang. Pada tahun ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Oke, Bu Guru mulai. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar 4C? Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Semoga kabar kalian baik semua, sehat semuanya, ceria semua, semangat belajarnya, ya. Oke, amin ya. Nah, untuk yang sudah gabung berarti 20 anak, kita tunggu yang belum gabung. Silahkan kita berdoa dulu. Silahkan Mas Danis dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi. Semangat. 4C. Siapa tadi pagi sholat subuh? Saya Yang tak bunyi berarti belum sholat. Ulangi. Siapa tadi pagi sholat subuh? Siapa tadi pagi yang melaksanakan sholat? Siapa tadi pagi sholat subuh? Saya. Jangan lupa sholat ya nak ya. Kalian sudah besar, sudah kelas 4. Sholat itu adalah dasar agama, pondasi agama. Jangan sampai kalian tinggalkan. Oke. Kalau dasar negara Indonesia apa? Pancasila ya. Pancasila. Yuk kita nyanyi Garuda Pancasila. Bisa? Ya, yuk bareng yuk. Bareng Bu Guru ya. Bu Guru hitung dari angka 3 nanti kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semoga bangsa Indonesia ini tetap maju. Generasi penerusnya juga ikut maju. Kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin maju ya semangat dalam belajar ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang pekerjaan yang ada di lingkungan keluarga. Ya enggak? Nah, kemarin Bu Guru tanya Mas Davinut, ayah bekerja sebagai apa Mas? Polisi, ya enggak? Kemudian ayahnya Mas Dani sebagai guru. Mas Jendra sebagai apa?
mamanya bekerja sebagai guru juga. Nah, dan banyak lagi ya. Nah, pada hari ini kalian akan belajar apa ya? Nah, ini adalah papan virtual kelas 4C, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kemarin sudah kalian lihat, sudah kalian buka-buka. Di sini ada LKPD, media, materi, dan evaluasi. Nah, nanti kalian bisa absen, isi nama kalian, hari tanggalnya, tinggal diklik absennya nanti akan keluar. Jenis-jenis pekerjaan, terutama kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan di lingkungan masyarakat pada tema 4, subtema 1, kelas 4 ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan diraih yaitu yang pertama, mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita, menguraikan pendapat pribadi tentang karakter tokoh dalam cerita, menyajikan pendapat pribadi tentang karakter tokoh dalam cerita. Nanti kalian akan Bu Guru kasih teks tentang cerita, teks bacaan cerita ya. Yang kedua, nah, mengidentifikasi upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan, menerapkan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang di lingkungan. Kemudian yang ketiga, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa di lingkungan masyarakat. Ya, kemudian yang terakhir, menyajikan hasil identifikasi jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa di lingkungan masyarakat. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi hari ini. Kemudian untuk tujuan yang akan kita capai, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis tokoh dan pesan moral dalam cerita dengan baik. Kemudian menguraikan pendapat pribadi tentang tokoh dan pesan moral dalam cerita, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang tokoh dan pesan moral dengan percaya diri pastinya ya. Nah, kemudian diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan tepat, menerapkan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam, kemudian mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi, dan yang terakhir diharapkan kalian mampu menyajikan hasil identifikasi jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, nah, yuk kita lihat dulu ceritanya berarti apa ya ini ya. Gambarnya apa nak ini nak? Ayo membaca cerita. Iya, ayo membaca cerita. Kalau kalian lihat gambar yang Bu Guru tampilkan ini ceritanya apa ya? Bisa kalian terlambat masuk sekolah. Oh iya, judulnya adalah Terlambat Sekolah. Coba Bu Guru minta tolong untuk Mbak Asifa dibaca, Mbak. Terlambat sekolah. Suatu pagi Ryan terengah-engah mengotel sepedanya dengan kekuatan tenaga agar cepat sampai di sekolah. Ternyata benar, gerbang sekolah telah ditutup. Baru mau menarik kursi, ternyata ada yang memanggil. Oke. Ryan panggil Bu Guru. Oke, itu ya. Nah, masih ada lanjutannya ini, nak. Coba sekarang ganti suaranya yang kenceng siapa ya? Mas Rafa baca, Mas. Ryan tersentak kaget. Ternyata Bu Guru melihatnya. Ryan hanya tersenyum malu. Kenapa terlambat? Tanya Bu Guru. Maaf Bu, saya baru pulang, jawab Ryan. Kok bisa? Tadi malam begadang main HP ya? Udah Bu Guru.
Ryan tidak berani menjawab. Bu Guru sudah tahu jawabannya. Besok jangan diulangi lagi ya. Jangan tidur terlalu malam biar bisa bangun pagi. Boleh pegang HP, tetapi harus tahu bagaimana menggunakannya. Manfaat dengan sebaik mungkin untuk belajar. Oh ya, satu lagi. Kalau masuk kelas, ucapkan salam. Jawab teman-teman Ryan dengan kompak. Ya Bu, jawab Ryan dengan malu. Baiklah, sekarang boleh duduk dan langsung mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu, jawab Ryan dengan rasa lega. Oke. Ya, maaf ya Mas Ryan ya, ini cuma cerita, tidak sungguhan. Mas Ryan rajin kok. Ini kan Bu Guru ambil tokohnya Mas Ryan, cuma sama namanya ya. Oke ya, sekarang kita lakukan identifikasi tokoh dalam cerita. Ya. Nah, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ryan. Pinter. Sekarang, siapa tokoh pendukung dalam cerita tersebut? Guru. Guru. Kemudian Pak Min, ya. Kemudian bagaimana karakter tokoh dalam cerita tersebut? Karakter itu berarti sifatnya. Ryan terlambat sekolah. Berarti apa? Nak? Terlambat sekolah. Sifatnya bagaimana, Raya? Kalau terlambat sekolah? Disiplin. Disiplin atau kurang disiplin? Kurang disiplin. Kurang disiplin, ya. Kemudian tadi saat mau masuk kelas langsung duduk atau ucapkan salam? Malu. Berarti sopan tidak? Nah, kurang sopan ya. Kemudian yang terakhir apa ini? Apa pesan moral yang kamu temukan pada cerita tersebut? Ya, pesan moralnya apa ya? Pesan moral yang bisa kita ambil dari tadi yang sudah Bu Guru tampilkan. Iya. Oke anak ya. Sekarang coba kalian hasil identifikasi kalian tulis di buku tulis atau di lembar, langsung di lembar kerja kegiatan 1. Oke, sudah ada yang selesai? Silahkan kalau mau membacakan hasil identifikasinya, tunjuk atau klik gambar tangan yang ada di layar kalian. Oke, Mbak Asifa, silahkan dibaca Mbak. Siapa tokoh utama? Ryan. Tokoh utamanya Ryan. Siapa tokoh pendukung? Pak Min dan Bu Guru. Karakter tokoh Ryan kurang disiplin, Pak Min baik hati, Bu Guru menegur Ryan karena terlambat. Kesan moral, kita harus lebih disiplin, kita tidak boleh terlambat saat masuk sekolah. Oke, terima kasih Mbak Asifa. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Apakah yang disampaikan Mbak Asifa tadi sudah pas? Guru ulangi lagi. Ya, betul yang disampaikan Mbak Asifa. Untuk tokoh utamanya tadi siapa Mbak Asifa? Ryan. Pesan moralnya yang dapat kita ambil dari cerita tadi apa? Kita tidak boleh terlambat saat masuk sekolah. Iya, kita tidak boleh masuk sekolah terlambat. Betul ya. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan. Yuk, lihat foto berikut. Apakah kalian kenal? Kenal enggak ya? Kenal. Siapa beliau? Kenal. Pak Min ya. Min. Iya, kalian mesti kenal. Masuk ke gerbang sekolah mesti disambut oleh Pak Min. Kalau yang ini nak, siapakah beliau? Peternak. Ya, kalian mesti kenal dari salah satu kalian mesti kenal paham. Ayo, siapa ini? Beliau.
Papa siapa yuk? Nggak kenal? Ah, Mbak Via malu-malu. Ini adalah papanya Mbak Via. Ayo identifikasi. Pekerjaan apa yang menghasilkan barang? Yo, dari foto tadi yang Bu Guru tampilkan. Yo, apa? Terus peternak ya. Pekerjaan apa yang menghasilkan jasa dari foto tadi? Polisi, guru, Polisi, satpam, guru. Sekarang tugas kalian, ayo cari contoh lain pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, yuk kita tulis di buku. Tulis kalian atau langsung di lembar kerja kegiatan 2. Siapa yang berani membacakan hasil temuannya? Ayo. Oke, Mas Rafa. Ya, silakan Mas Rafa dibaca. Yang menghasilkan barang tadi apa saja? Tukang kayu, Sekarang kalau yang menghasilkan jasa, contohnya tadi dokter. Sekarang yuk kita lihat dulu. Jenis-jenis pekerjaan di sini yang pertama adalah menghasilkan barang. Berdasarkan pekerjaan hasil produknya yang dihasilkan adalah yang pertama menghasilkan barang. Apa yang maksudnya? Pekerjaan yang mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini wujudnya kelihatan mata. Kemudian, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa ini adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk memperoleh imbalan seperti tadi yang Bu Guru contohkan. Pak Min menjadi satpam, itu jasa atau barang? Jasa. Karena enggak kelihatan. Jasa dalam bidang apa, Nak? Kalau satpam? Keamanan. Polisi, jasa atau barang? Jasa. Dalam bidang apa? Keamanan. Jelas ya? Oke, sekarang yuk kita lihat dulu. Ayo pilih pekerjaan yang tidak menghasilkan barang. Lihat semuanya ke layar. Yang tidak menghasilkan barang. Pilih, yuk. Polisi, dokter, Dari paling kanan, ayo. Dari penjahit ya atau tidak? tidak, Tidak. Berarti jangan dipilih. Koki? tidak, Satpam? Ya, hilang ya. Nah, karena yang tidak menghasilkan barang adalah satpam. Sekarang kalau petani? Menghasilkan, berarti tetap jangan dipilih. Ini Bu Guru atau perintah dari kuis ini adalah yang tidak menghasilkan barang. Tadi sudah ada satpam. Selanjutnya samping petani itu gambar apa? Polisi. Hilangkan tidak? hilang, Kemudian di gambar di bawah gambar koki ada? ada dokter, Nah, berarti hilang tidak? hilang, Dadah. Kemudian ada tukang es krim. Kesukaan kalian? Ya. Ojek. Hilang tidak? hilang, Oke, dadah. Sekarang tak balik. Tuing. Ayo pilih pekerjaan yang tidak menghasilkan jasa. Penjahit baju, Penjahit baju. Sebentar ya. Penjahit baju hilang. Tuing. Terus koki hilang. Oke. Penjual es krim. Ada lagi, Nak? tidak, Tidak ada ya. Oke. Kita lanjutkan tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Banyak berbagai pekerjaan
yang harus mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam lingkungan. Kenapa harus melihat keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan? Agar sumber daya alam yang ada di lingkungan ini bisa dimanfaatkan terus menerus. Contohnya pekerjaan yang masih mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Nah, lihat anak-anak. Pekerjaan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Kemudian gambar terakhir ini apa, Nak? Petani. Para petani yang bekerja atau menggunakan apa? Pupuk kompos untuk menyuburkan tanamannya. Mereka menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik. Agar apa? Menjaga kondisi air dan tanah tetap baik. Beda kalau menggunakan pupuk kimia ya. Nah, ini adalah contoh pekerjaan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Oke. Yuk, sekarang kuis lagi anak-anak. Ayo hubungkan kegiatan pelestarian dengan manfaatnya. Dari kotak putih yang pertama. Silahkan dibaca. Menanam tanaman di sepanjang jalan. Ya, manfaatnya apa ya? Mengurangi pencemaran udara. Mengurangi pencemaran udara. Berarti yang mana? Pojok betul tidak? Oke, betul ya. Tarik garis ke pojok kanan. Sekarang samping menanam tanaman, memilah sampah organik. Yang terakhir, menangkap ikan dengan jalan. ayo manfaatnya apa ini? Ya, keseimbangan ekosistem bawah laut terjaga, betul sekali. Oke, sekarang yuk kita tulis. Tuliskan 3 contoh lain upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang dapat kalian lakukan. Nah, yuk siapa yang berani? Silakan Mbak Fira. Dibacakan. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Itu tumbuhan secara besar-besaran. Menangkap ikan menggunakan pipa harimau. Kemudian yang terakhir, Gunakan sepeda jika bepergian jarak dekat. iya, kalau berpergian, kalau misalnya main ke rumah teman, memakai atau menggunakan sepeda. Oke, Nesya, silahkan dibaca, Sya. Pelan-pelan, Mbak Nesya. 1. Daur ulang. Daur ulang, ya, mendaur ulang sampah. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Asifa, ya. Ya Mbak Asifa, 1. Tulislah 3 contoh upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Menanam tanaman di pinggir jalan. Ya. Menangkap ikan menggunakan jaring jalan. Ya. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Oke, itu adalah salah satu contoh yang bisa kalian lakukan. Memilah sampah itu kalian bisa lakukan dengan membedakan, oh ini sampah organik, oh ini sampah anorganik. Contoh dari sampah organik apa? Dedaunan, betul. Nah, kulit buah ya ndak? Kalian habis makan buah jeruk, itu organik atau anorganik? Organik. Organik. Biji Ya. buah. Nah, kalau yang anorganik seperti kalian habis minum air mineral, itu kan ada botolnya. Makanya harus dipilah, organik atau anorganik dipisahkan. Nah, dari awal sampai akhir ini ada yang ingin ditanyakan, Nak?
Kalau tidak ada, saatnya kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian, kesimpulan selanjutnya adalah dari jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan yang ada di masyarakat itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Itu adalah salah satu contoh pekerjaan yang masih mempertimbangkan keseimbangan lingkungan agar sumber daya alam yang ada di lingkungan kita bisa dimanfaatkan terus menerus. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Guru lanjutkan? Sudah jelas? Oke, saatnya kita evaluasi, ya. Kita lakukan evaluasi. Oke, sudah anak-anak, silahkan kalian klik soal evaluasinya. Baca dengan teliti, jangan lupa berdoa ya. Tidak perlu terburu-buru. Evaluasi kegiatan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Jangan lupa kasih nama. Ya, kalian tinggal pilih. Diklik namanya, jangan sampai keliru. Sudah semua, Nak? Sudah semua, yakin? Sudah. Sebelum Bu Guru lanjutkan, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran dari awal sampai akhir ini? Tidak. Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa lakukan dari cerita terlambat sekolah, kalian tulis inti ceritanya menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, Nak? Bisa jelas? Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa bacakan. Ini loh Bu, ceritanya tentang terlambat sekolah itu seperti ini. Kalian gunakan kalimat atau kata-kata kalian sendiri menggunakan bahasa kalian. Jelas? Bu, besok jadi berangkat. Iya ya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, kalian kenal lagu Cuplak Cuplak Suweng. Kenal. Oke, kenal. Ya, kita nyanyi bareng itu yuk, biar semangat. Saya tidak bisa, Bu. Ya, kalau tidak bisa berarti Kenal bareng banget, Bu Guru. Ya. Cuplak cuplak suweng, suweng kiting kelenter, makhluk ketunduk kutel, pak kentole ralele sopong guyu ndeleng ake sir, sir mendeleng ngomong sir, sir mendeleng ngopong. Iya, itu adalah lagu daerah dari daerah mana? Siapa yang kenal? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, kalian bisa praktekkan dengan adik kalian atau kakak kalian, atau bisa kalau misalnya ketemu teman-teman kalian bisa main cuplak-cuplak suweng. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat, ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.